Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miss Elena Natasha dengan NIM belakang 074 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas business plan yang berjudul Smart Body English atau jasa les privat bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar. Yang pertama ada gagasan kreatif bisnis. Nah, ide ini muncul karena banyak orang tua yang sibuk bekerja dan tidak memiliki waktu untuk mendampingi putra-putrinya untuk belajar di rumah. Selain itu, di zaman sekarang bahasa Inggris juga merupakan bahasa internasional yang penting dipelajari sejak usia dini. Jadi, ide usaha ini hadir untuk membantu orang tua yang sibuk supaya anak ini lebih memahami pelajaran-pelajarannya di sekolah, terutama bahasa Inggris. Fenomena tersebutlah yang membuat saya memunculkan ide jasa les privat bahasa Inggris tersebut. Slide berikutnya ada analisis pasar dan pemasaran. Gambaran pasarnya yaitu siswa SD kelas 2 sampai kelas 5. Nah, sasaran pasarnya orang tua yang ingin anaknya belajar lebih lanjut tentang bahasa Inggris. Berikutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada pengembangan usaha. Nah, pengembangan usaha ini fokus pada hasil belajar dan kenyamanan anak tersebut dengan sesi belajar sekitar 50-60 menit, serta setelah sesi tersebut ada laporan untuk orang tuanya tentang perkembangan anak tersebut. Dan yang kedua ada wilayah pemasaran, yaitu dimulai dari area sekitar rumah, yaitu Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Untuk promosinya bisa melalui WhatsApp Story atau IG Story dan juga mulut ke mulut. Nah, untuk harganya itu kita ada 8 kali pertemuan, jadi seminggu ada 2 kali pertemuan, yaitu di hari Jumat dan Sabtu. Untuk per sesinya itu 40.000, jadi kalau 40.000 dikali 8 pertemuan ada 320.000 dalam 1 bulan. Nah, karena bergerak di bidang jasa pendidikan, proses produksinya bukanlah produk melainkan kegiatan layanan belajar mengajar dengan menggunakan buku pelajaran sekolah supaya sesuai dengan kurikulumnya dan menambahkan sedikit lagu bahasa Inggris untuk membantu anak lebih memahami kosakata bahasa Inggris. Baik, berikutnya ada proses pelayanan. Yang foto pertama itu tutor menjelaskan materi bahasa Inggris yang ada di LKS dengan cara yang mudah dipahami supaya murid ini lebih gampang paham dan menyenangkan. Lalu yang kedua ada foto buku, foto alat dan bahannya, serta dari reward kecil yang diberikan kepada siswa supaya lebih memotivasi untuk semangat belajarnya. Dan foto yang terakhir yaitu kegiatan belajar berlangsung dengan suasana yang santai dan interaktif di rumah siswa. Berikutnya ada rencana pengembangan usaha. Kedepannya itu jasa layanan ini akan dikembangkan dengan memperluas promosi lewat media sosial, berupa edukasi, membuka kelas online, serta bekerja sama dengan tutor lain supaya jangkauannya itu makin luas. Nah, selain itu sebagian keuntungan juga akan disisihkan untuk pengembangan media belajar dan operasional. Nah, berikutnya ada analisis keuangan. Nah, modal awal yang dibutuhkan itu sekitar Rp210.000 digunakan untuk membeli alat tulis, terus biaya les sekitar Rp320.000 per bulan itu diperoleh laba bersihnya Rp110.000. Berikutnya ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama dilakukan langsung di rumah siswa, jadi suasananya itu lebih nyaman dan tenang. Yang kedua, menggunakan buku sekolah murid tersebut sehingga materinya tetap relevan dengan kurikulum di sekolahnya. Dan yang ketiga, pendekatan belajar yang santai membuat anak itu lebih fokus dan semangat. Dan yang keempat, biaya les terjangkau dan jadwal fleksibel sesuai kebutuhan orang tua. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu promosinya masih terbatas pada lingkungan sekitar. Dan yang kedua jumlah muridnya juga masih sedikit karena usaha ini baru dimulai. Dan yang ketiga tidak memiliki alat bantu belajar tambahan seperti papan tulis atau modul. Dan yang keempat jadwal les terbatas karena disesuaikan dengan jam kuliah juga. Berikutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama, banyak anak SD membutuhkan tambahan les bahasa Inggris. Yang kedua, orang tua lebih suka les privat yang dilakukan langsung di rumahnya.
Dan yang ketiga, bisa dikembangkan menjadi kelas atau kelompok atau juga online class. Dan yang keempat, peluang promosi luas melalui media sosial dengan biaya yang lebih rendah. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama yaitu persaingan dengan bimbel atau tutor lain yang sudah terkenal luas. Nah, yang kedua, murid bisa saja berhenti les kapan saja kalau merasa cukup. Dan yang ketiga, cuaca buruk juga bisa menghambat perjalanan tutor ke rumah siswa. Dan yang terakhir, jadwal bisa bentrok dengan jam kuliah atau urusan pribadi. Lalu di sini ada strategi SWOT. Yang pertama, strategi 1 yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Dengan menerapkan metode belajar yang santai dan fleksibel untuk menarik lebih banyak siswa sekolah dasar. Lalu mempromosikan melalui media sosial tentang kenyamanan les di rumah. Selanjutnya, strategi 2 yaitu menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Dengan menjaga kualitas pengajaran dan hubungan baik dengan orang tua, lalu menciptakan suasana belajar yang nyaman supaya tetap dapat bersaing dengan bimbel lain. Lalu strategi ketiga yaitu memanfaatkan peluang untuk meminimalisir kelemahan, yaitu memanfaatkan media sosial dan rekomendasi orang tua untuk promosi, lalu menambah murid di sekitar rumah supaya waktu dan biaya itu lebih efisien. Dan yang terakhir, strategi keempat yaitu mengatasi ancaman dengan meminimalisir kelemahan, dengan mengatur jadwal les supaya tidak bentrok dengan kuliah dan diusahakan tetap konsisten datang, lalu menyiapkan alternatif jadwal atau kelas online jika cuacanya menghalangi perjalanan. Lalu yang terakhir ada hasil pelayanan. Kurang lebih kalau di hasil pelayanan ini sama dengan proses yang tadi karena bukan produk melainkan jasa. Lalu ada kesimpulan dan penutup. Jadi kesimpulannya itu Smart Buddy English merupakan bentuk ide wirausaha di bidang pendidikan yang berfokus pada layanan les privat bahasa Inggris untuk anak SD. Konsep belajar yang santai, fleksibel, dan dilakukan di rumah siswa diharapkan dapat menciptakan pengalaman belajar yang nyaman sekaligus efektif. Meskipun masih dijalankan dalam skala yang sangat kecil, usaha ini memiliki potensi untuk berkembang lebih maju melalui promosi digital dan penambahan jumlah peserta didik. Dengan adanya Smart Buddy English diharapkan dapat membantu anak-anak meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka serta menjadi langkah awal untuk mengembangkan kewirausahaan di dalam bidang edukasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.